Ada saatnya ibu memang wajib marah. Ibu mesti bertanya, kamu pulang jam berapa, jalan sama siapa, uang mana, kunci motor mana. Harus marah. Jangan nanti ada ustadz yang ceramah, kita harus sabar sama anak kita dibawa jam 12 malam, sabar. Anak kita pulang sampai pagi, sabar. Anak kita pulang hamil 3 bulan, sabar. Itu bukan sabar, goblok. Ada saatnya kalian harus marah. Bapak harus marah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai para laki-laki, wahai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, jaga istrimu, jaga anak gadismu, naro, dari api neraka jahanam. Ada saatnya marah, tapi ada saatnya lembut. Nak, aku dulu mengazankan engkau waktu kau lahir supaya selamat dari neraka, maka jaga amalan ini. Nah, jadi Islam tidak menghilangkan marah. Islam itu justru mengatur dan menempatkan amarah pada tempat. Emangnya Nabi itu tak pernah marah? Nabi marah. La yantayanna, mereka yang sholat di rumah, mereka yang nggak sholat berjamaah, berhenti, jangan ulang lagi. Kalau tetap mereka sholat sendiri-sendiri di kantor, di kamar, di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka. Lihat, Nabi yang ngomong, kubakar rumah mereka. Kira-kira mungkin nggak ngomong gitu lembut? Kubakar rumah mereka. Kubakar ya. Emang bakar ayam? Jadi kalau saya nampak bersuara keras menggelegar, saya bukan marah, saya sedang ingin umat ini sadar tentang hukum-hukum Allah. Shalli ala Nabi. Apa kriteria memilih pemimpin negara? Enggak banyak-banyak, 2 saja. 1, ayat Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, amanah. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, hendaklah dia adil. Tolong video saya jangan dipotong, jangan seret-seret saya ke politik. Saya bukan orang politik. Saya mau ditawari jabatan apapun saya tak mau. Ustadz mau jadi duta, tidak mau. Mau jadi menteri, tidak mau. Ustadz mau jadi sekretaris, tidak mau. Ustadz mau jadi apa sebetulnya? Wapres saja aku tak mau. Biarkan aku terbang sejauh mata memandang, ceramah ke Bontang. Sampai di hari petang aku akan pulang karena aku tahu di mana letak sarang. Artinya apa? Biarkan Ustadz Somad jadi ustadz saja, supaya mulut dia lantang bicara sesuka hati dan mengikut kehendak Allah. Sifat pemimpin itu kata Allah, wa idza hakamtum innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, amanah. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, orangnya amanah dan adil. Kalau dia menghukum bagi rata, kalau di sini dihukum, hukum juga di sini. Kalau ini salah, ini juga salah. Itu takbir. Shalli ala Nabi. Pernahkah Abdul Somad menyebut partai, menyebut orang, menyebut angka, menyebut? Tidak pernah sampai hari ini. Diputar pagi petang, kapan dia salah, kapan dia salah. Ya nggak ketemu. Emang ini Ustaz kaleng-kaleng? Pak Ustadz, tolong jelaskan bagaimana cara hijrah yang sesungguhnya. Hijrah itu mudah aja, ambil bawa pakaian, pindah. Itu hijrah tempat. Hijrah yang sesungguhnya itu apa? Wal muhajir man hajara manahallahu an. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Ustaz, kami sudah hijrah. Apa namanya? Biker hijrah. Itu kemarin masih bonceng cewek. Ini pacaran syariah, bos. Boleh, nggak ada. Anak-anak muda, para bikers, anak-anak muda, kalau kalian betul-betul hijrah, ambil HP, buka, cari namanya, delete, buanglah mantan pada tempatnya. Jangan lagi masih berteman-berteman, malam-malam masih bangun, yang tahajud ya. Ngapain kau bangunkan dia? Mak dia kan ada di dapur. Macam anak yatim piatu aja. Oleh sebab itu hijrah ini total. Hijrah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, la ilaha. Yang sebelum ini belum hijrah, akidahnya rusak, kemana-mana percaya batu cincin. Maka setelah itu dia buang itu semua.
dia sudah akidah ahli sunnah. Yang selama ini masih percaya lagi keris kecil dimasukkan ke dompet, rupanya salah, patah tercucuk. Yang masih percaya lagi dengan macam-macam mantra-mantra, wangsit-wangsit, suaminya nggak patuh, dikumpulkan rambut, tai telinga, tai hidung, tai segala tai, dikumpul, dibakar, masuk kopi. Akhirnya suaminya minum, suami pun patuh macam lembu cucu hidung. Mas, adik mau pergi arisan, tolong pel lantai, masa anak-anak urus mandikan, dah apa-apa. Kalau sampai kau buat lakimu seperti itu, neraka jahanam tempatmu, Bu. Karena kau sudah pakai dukun, pakai santet. Ustadz Somad nuduh perempuan aja. Oke, kita balik, laki-laki pula yang menyantet perempuan. Saya Ustadz baru tahu bahwa saya ini sebenarnya suka sama dia karena dipelet suami saya. Taunya kapan? Setelah anak 5 lahir. Gara-gara siapa kalian juga yang salah? 5 tahun yang lalu ketika dia datang mau meminang baik-baik, Adinda nikah sama abang ya. Apa jelek miskin, twih. Akhirnya air ludahmu diambil, dibawanya ke dukun, dijampi-jampi. Kau pun siang malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak nyenyak. Siang malam menjadi kenangan, mau makan mie ayam nampak wajahnya terbayang. Apa mau dikata, nasi sudah jadi tai ayam. Jangan lagi hijrah masalah akidah, hijrah ekonomi, beralihlah ke Bangkal Timtara Syariah. Dan riba, ideologi, politik, sosial, ekonomi, betul-betul hijrah. Selama ini nggak sholat. Alhamdulillah suami saya sejak dengar ceramah Ustaz Somad sudah hijrah. Oh, sholatnya rajin sekarang Pak Ustaz. Sholat apa? Sholat Jumat. Sholat kok cuma hari Jumat? Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud, sholat duha, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat witir. Minta ampun kepada Allah atas segala silap dan salah kita. Mudah-mudahan Allah menerima hijrah kita insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, taubat nasuha. Apa saja bukti Islam adalah agama yang benar? Kenapa Allah membiarkan orang-orang membuat agama-agama yang lain? Kenapa enggak orang itu Allah hilangin aja? Hal apa yang dapat kita lakukan meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira sulitkah bagi Allah meratakan orang yang tidak beragama dengan agama Allah? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Ada yang mati ditelan bumi, Qarun. Ada yang mati ditelan Laut Merah, Fir'aun. Ada yang mati karena nyamuk, Namrus dia gagah perkasa, raja yang membakar Nabi Ibrahim, itu matinya cuma karena nyamuk, lupa pakai autan. Mati. Bukan sulit bagi Allah untuk mematikan. Fir'aun yang gagah perkasa membangun piramid, matinya di mana? Matinya cuma tersedak di Laut Merah. Mati. Oleh sebab itu maka kenapa Allah membiarkan? Pertanyaan anakku, pertanyaan saudaraku, ini pernah saya tanyakan kepada Profesor Dr. Syekh Muhammad Jibril, guru besar tafsir di Universitas Al-Azhar Kairo. Syekh, kaum Ad mati, kaum Samud mati, kaum Madian mati. Mengapa Bani Israel tidak mati, Syekh? Apa kata Syekh Muhammad Jibril tersenyum melihat saya? Anakku, kalau Allah membinasakan Bani Israel, lalu kau masuk surga pakai tiket apa? Kalau Allah menghancurkan Bani Israel di Palestina, lalu kau masuk surga pakai tiket apa? Ini Allah biarkan supaya dia menjadi jihad kita. Orang Melayu masih ada yang belum Islam. Supaya apa? Supaya Abdul Somad masuk ke hutan membawa bantuan setiap bulan Februari, setiap bulan Agustus, membuat sekolah tahfiz. Untuk apa? Supaya negeri itu menjadi negeri Islami dan kita berperan dalam dakwah. Abdul Somad di Masjid Al-Kausar ini bukan dakwah, karena ini orang baik semua. Yang dakwah itu kemana? Berdakwah kepada orang yang belum mengenal Allah, berdakwah kepada orang yang belum bersyahadat, ajak mereka ke jalan Allah.
dari jalan setan ke jalan Allah, dari jalan yang tidak diridhoi Allah, dari jalan maksiat ke jalan taat. Itulah dakwah. Jadi kenapa Allah biarkan? Supaya kita mendapatkan pahala dakwah jihad fi sabilillah. Mana adrenalin dakwahmu, mana semangat dakwahmu, bangkitkan. Teman-teman yang belum hijrah, ajak dia hijrah. Tetangga yang belum, maka jaga jamaah ini agar tetap istiqomah. Amin. Apa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional? Bank syariah akadnya dua. Pertama, mudharabah bagi hasil. Yang kedua, murabahah permodalan syariah. Oleh sebab itu keuntungannya itu berdasarkan keuntungan bersama. Contoh, kalau dia tidak pakai bank pribadi. Pak, pinjam uang Bapak 100 juta, mau apa? Saya mau ternak puyuh. Nanti kalau untung kita bagi, untung 150 juta, pulangkan modalnya 100, yang 50 dibagi 2, pulang 125, maka keuntungan 25 untuk bagi 2, 25 untuk yang modal, 25 untuk yang mengusahakan. Maka setelah engkau pinjami saudaramu 100 juta, doamu lebih khusyuk daripada sebelumnya. Begitu kau lihat mendung, takut puyuhnya mati, ya Allah jangan sampai puyuh-puyuh itu mati. Karena kalau sampai puyuh itu mati, duitku hilang 100 juta. Itulah bedanya dengan konvensional. Ketika engkau tukang kredit konvensional, ini duit 100 juta, pakai, untung atau buntung, yang penting uangku pulang, bunga 10%. Maka dalam ekonomi syariah ada akhlak, ada doa, ada harapan. Ketika engkau pergi ke Jakarta, satu pesawat, Bapak mau kemana? Mau ke Jakarta. Dari mana? Dari Bontang. Sama dengan saya, sama. Bapak keahliannya apa? Saya ahli ternak burung. Boleh datang ke tempat saya? Untuk apa? Untuk pelatihan burung-burung puyuh. Maka diadakan pelatihan. Kenapa? Ada kepedulian. Karena engkau takut burungnya mati. Tiba-tiba pas diteliti, tidak ada satu puyuh pun bertelur. Kenapa? Rupanya sarang puyuh dekat airport. Puyuh stres mendengar pesawat tiap hari. Datang bapak pelatihan, ini puyuhnya tidak bertelur karena stres. Setiap dia mau berhubungan, nafsunya hilang karena mendengar suara pesawat. Akhirnya dialihkan. Artinya apa? Hidupmu terus terpacu adrenalin untuk bekerja sama, tiap hari mendoakan, dan setiap ketemu kau bersalaman bertanya, Assalamualaikum adik-adik, sehat ya? Sehat ya? Sehat kan? Sehat, sehat. Kau tanya sehatnya tiap hari. Kenapa? Karena kalau sampai dia sakit mati, duitmu nggak balik. Beda konvensional dengan syariah, ada adab, ada doa, ada pelatihan, ada perhatian, ada kebersamaan, ukhuwah Islamiyah. Jawabannya sudah ada di sini semua. Hebat panitia, luar biasa. Saya puji panitia ini kenapa? Foto saya dibuatnya besar-besar. Kadang-kadang di tempat lain sakit hati kita. Foto yang besar, ketua, sekretaris, bendahara, direktur, bupati, wali kota. Foto kita kecil aja. Tapi di Bontang, Masya Allah, foto direktur nggak ada, foto Pak Wali nggak ada, Pak Wakil Wali nggak ada, buku saya sendiri. Masya Allah, luar biasa. Saya seorang akhwat. Apakah ada amalan-amalan untuk memudahkan jodoh? Sebagai akhwat, bolehkah menjemput bola? Ini akhwat apa pemain bola? Maksud dia, boleh nggak menawarkan diri pada orang soleh? Saya tidak menjawab, saya cerita, bapak ibu jawab. Ketika Nabi sedang tausiah, tiba-tiba tegak seorang perempuan. Apa kata perempuan itu? Inni wahabtu laka nafsi, I give myself for you. Sekarang saya tanya, bolehkah menawarkan diri untuk orang soleh? Lihat cerdasnya jamaah. Kita cukup sebutkan dalil, dia sudah. Maka kata ulama, boleh menawarkan diri pada orang yang soleh dengan syarat dia tidak mengumbar itu kepada orang lain sehingga menyebabkan malu. Dalil kedua, istri Nabi Khadijah, dia pakai ekonomi syariah. Khadijah punya barang yang membawakan barang dagangan itu seorang pemuda ganteng bernama Muhammad sallallahu alaihi. Setiap barang dibawa laku keras. Akhirnya Khadijah nanya, ini yang selalu laku keras mana orangnya? Itu dia.
Itu dia. Iya. Siapa namanya? Muhammad. Yang ganteng itu. Iya. Maka kata Khadijah, diutuslah seorang laki-laki. Coba tanya dia, mau nggak dia nikah sama saya? Ditanyalah, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tuan yang punya barang-barang kita selalu kita bawa, dia mau sama kamu. Itu dalil boleh perempuan menawarkan, tapi melalui wali. Wahai adikku akhwat, engkau punya wali 6. Ayah, datuk, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah, pakcik. Maka kau sampaikan supaya dia ngomong ke sana. Nah, siapa dia orangnya? Itu Pak Ustaz, anak remaja masjid di Al-Kausar itu. Kasih tahu. Dek, ya. Mau datang ke rumah saya? Ada apa, Pak? Datang bertamu, minum-minum.